Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdiani Nur Hanifah dengan NPM 211104010074 dari kelas reguler 3C Program Studi Manajemen, dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester Studi Islam 3 Akhlak. Baiklah, materi-materi yang akan saya bahas yaitu mengenai rangkuman materi dari pertemuan 7 sampai dengan 14, yaitu akhlak kepada tetangga, jiwa mutmainah melahirkan akhlak mulia, terapi syubhat dan syahwat, meneladani akhlak Rasulullah, akhlak dalam bermedia sosial, adil dan ihsan, akhlak tercela, suap dan korupsi, akhlak kepada orang tua. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu akhlak kepada tetangga. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Tetangga dekat adalah tetangga yang masih ada ikatan kekeluargaan atau ikatan kekerabatan. Memiliki 3 hak sebagai tetangga, sebagai saudara sesama muslim, kalau dia sesama muslim. Tetangga jauh, yaitu tetangga yang tidak ada ikatan kekerabatan atau orang lain, memiliki 2 hak, sama muslim dan hak tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tetangga yang baik ketika di Madinah, seperti golongan sahabat Ansor, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amr, Abu Ayyub al-Ansori, dan As'ad bin Zurah. Nabi memiliki tetangga yang jahat ketika berada di Mekah sebelum hijrah, seperti Abu Lahab, Hakim bin As, Ubah bin Abi Mau'id, Abi bin Hamrah. Tidak henti-hentinya Jibril berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Nabi mengatakan ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang, yaitu punya istri yang solehah dan suami yang soleh, punya tempat tinggal yang luas, punya tetangga yang soleh, memiliki kendaraan yang nyaman. Dalam kebahagiaan dunia. Materi selanjutnya yaitu jiwa mutmainah melahirkan akhlak mulia. Arti nama mutmainah berasal dari bahasa Arab yaitu mutmainah, yang artinya adalah tenang. Wahai jiwa yang tenang, engkau kembali menuju Tuhanmu dalam keadaan dilindungi. Masukkan kamu ke dalam surgaku. Mutmainah artinya tentram atau tenang, lawan dari kata guncang. Kalau digunakan kata ini untuk jiwa manusia, berarti orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan di dalam jiwa, tidak terguncang, tidak putus asa, tidak mudah pesimis. Jiwanya senantiasa menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh terhadap aturannya Allah, dan sifat-sifat yang terpuji lainnya yang menyelimuti jiwa mutmainah. Jadi, orang yang punya jiwa mutmainah, kata Imam Bukhari, adalah orang yang dia membenarkan bahwa setiap umat dibalas oleh Allah, keyakinan akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terapi syubhat dan syahwat. Rasulullah SAW menjelaskan, ingat pada jasad manusia ada segumpal daging yang jika ia baik, baiklah seluruh perbuatan jasad kita. Dan begitu pula sebaiknya, segumpal daging ini adalah hati manusia. Jika hati ingin bersih dan selamat, maka harus bersih dari 2 perkara, yakni yang pertama dibersihkan dari setiap syahwat yang menyelisihi atau bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, selamat dari syubhat dijelaskan dalam Al-Quran dalam hadis bahwa halal dan haram itu jelas. Selanjutnya meneladani akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW merupakan nabi terakhir utusan Allah untuk umat manusia. Banyak teladan yang dapat diambil dari sifat dan akhlaknya yang agung. Al-Quran mengakui secara tegas bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertimbangan pengangkatan beliau sebagai Nabi adalah keluhuran budi agung pekertinya. Nabi SAW telah memberikan teladan yang baik, uswatun hasanah. Di antaranya perlu dikemukakan 6 contoh konkret. 1. Memenuhi panggilan atau permintaan dengan sikap yang baik. 2. Murah senyum. 3. Hidup sederhana dan mengerjakan sendiri berbagai pekerjaan rumah tangga. Yang keempat, suka menolong sesama. Yang kelima, penuh perhatian dan kepedulian sosial. Dan yang terakhir, mengajarkan kedamaian, itu salam. Akhlak dalam bermedia sosial. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan. Telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
baku yang tujuannya untuk saling mengenal. Nilai yang ingin dibangun oleh Al-Quran adalah nilai takwa. Kesimpulannya, jika berinteraksi di dunia maya ataupun tidak, tujuannya untuk mencapai ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia adalah yang memiliki kepentingan takwa. Selanjutnya, adil dan ihsan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90, yaitu Allah berfirman bahwa adil dan ihsan itu adalah induk dari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ditelusuri perintahnya Allah itu, muaranya adalah adil dan ihsan. Adil artinya jalan tengah, pertengahan antara dua perkara, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Adil dalam syariat adalah letaknya sesuatu sesuai tempatnya atau sesuai kondisinya, sesuai dengan haknya, sehingga adil lawan dari kata zalim. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Adil yang bersifat vertikal berhubungan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil ada pula yang bersifat horizontal berhubungan dengan manusia atau sosial. Kalau kalian memaafkan atau sabar, itulah ihsan. Adil itu wajib, ihsan itu adalah tambahan dari adil. Kezaliman itu tidak abadi, yang abadi adalah keadilan. Selanjutnya ada akhlak tercela, suap dan korupsi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Maidah ayat 90 dan tentang dampak suap. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antaranya mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Budaya suap selalu ada setiap zamannya. Imam Al-Tirmizi hadis suap. Jika memakan yang dari suap, maka tertolak ibadahnya dan doanya. Selanjutnya, akhlak kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kita agar istiqomah di jalannya, di mana tauhid dan istiqomah adalah hubungan terbaik manusia dengan Allah. Lalu hubungan terbaik manusia dengan manusia adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Untuk bertobat dilakukannya antara lain. Yang pertama ada sholat tepat waktu, kedua taat kepada orang tua, terakhir jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akan sempurna dan matang kehidupannya jika sudah berusia 40 tahun. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih menyejukkan dari pandangan seseorang mukmin daripada melihat azwajahu, dari istrinya dan keturunan-keturunannya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaktilah kepada orang tua adalah perintah pertama setelah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Quotes of the day. Allah tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.